Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Komando Singaraja FM, selamat pagi rekan Singaraja FM. Kita jumpa kembali di Dialog Interaktif Geliat Buleleng. Edisi hari ini Selasa 7 Mei 2024 hingga nanti tuntas di jam 11 WITA. Ya rekan Singaraja FM, topik yang akan kita bahas hari ini terkait dengan penanganan daerah blank spot di Kabupaten Buleleng. Dan rekan JFM, kami ingatkan nanti bisa bergabung berpartisipasi di line telepon seperti biasa di 081933004217 dan juga di 42187. Ya rekan, Buleleng merupakan kabupaten yang paling besar di Provinsi Bali dengan jumlah penduduknya yang cukup banyak dengan daerah yang berada di dataran tinggi dan juga berada di dataran rendah. Berdasarkan hal itu menjadikan beberapa wilayah karena memiliki medan yang cukup jauh jangkauannya mengalami blank spot yang tentunya dalam hal itu jaringan internet di wilayah tersebut mengalami kesulitan sehingga aktivitas yang menggunakan internet mengalami gangguan. Ya, hal tersebut kita akan bahas 1 jam ke depan bersama narasumber yang sudah hadir di studio Singaraja FM. Beliau Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, Bapak Ketut Suarmawan SSTPMM. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Kadis. Om Swastiastu Pak D, dan selamat pagi juga buat seluruh rekan Singaraja FM dimanapun berada, terutama yang dalam keadaan sehat, walafiat, semoga itu menjadi doa kita bersama. Iya, baik, selamat datang Pak Kadis di Radio Singaraja FM dan terima kasih sudah meluangkan waktunya ya di kesempatan hari ini di acara Geliat Buleleng ya. Astukare, iya, saya salam sehat sekali. Pak. Salam sehat selalu. Iya. Baik rekan JFM, kami ingatkan sekali lagi jangan lupa nanti bisa bergabung terkait topik yang kita bahas hari ini di 081933004217 dan satu lagi di 42187. Ya, mohon izin Pak Kadis, langsung saja mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan blank spot tersebut Pak Kadis, silakan. Ya, waktunya. Baik, terima kasih Pak D dan rekan Singaraja FM. Jadi suatu kehormatan saya diundang pada kesempatan kali ini di Radio Singaraja FM, Radio Pelestari Adat Budaya Bali. Jadi kami sampaikan juga bahwasanya tentang blank spot ya. Apa sih pengertian blank spot ya? Blank spot itu merupakan suatu keadaan atau kondisi kita tidak dapat menerima sinyal, utamanya dari sinyal internet, termasuk juga dari sinyal TV ya kalau orang awam membicarakan seperti itu. Nah, namun terkadang ada juga yang mengartikan blank spot itu tidak ada jaringan wifi gratis atau internet gratis. Nah, itu adalah sesuatu yang mispersepsi ada juga dari masyarakat yang beranggapan seperti itu. Nah, blank spot itu sebenarnya di suatu area itu tidak ada jaringan. Baik contohnya jaringan internet tidak ada, jaringan TV tidak ada, kemudian jaringan internet itu misalnya seluler tidak ada, salah satu seluler atau GSM itu tidak ada, provider itu tidak ada, seperti itu baru bisa dibilang blank spot. Nah, kita ketahui bahwasanya kondisi di Buleleng itu atau wilayah di Kabupaten Buleleng itu merupakan wilayah yang paling luas di Bali. Seperempatnya itu merupakan seperempat wilayah Bali itu merupakan wilayah Kabupaten Buleleng. Dan topografi dari Buleleng itu adalah berbukit-bukit. Jadi saya sampaikan lagi, tegaskan lagi, itu wilayahnya berbukit-bukit. Bukan berbukit saja. Jadi di baliknya bukit masih ada bukit lagi, bahkan turun lagi. Sehingga itu yang menyebabkan kondisi kita di Kabupaten Buleleng ada beberapa tempat-tempat yang memang sulit dijangkau jaringan-jaringan sinyal berupa jaringan TV maupun jaringan internet, maksud juga jaringan-jaringan provider yang ada atau berinvestasi di Kabupaten Buleleng. Nah, kondisi seperti itu
sudah tentu menjadi permasalahan dari dulu. Namun saya sampaikan di sini bahwasanya pemerintah tidak tinggal diam, ya, baik itu pusat, baik itu provinsi, termasuk juga dari kabupaten. Beberapa program-program sudah diluncurkan, misalnya dari pusat itu sudah memberikan bantuan dari Dirjen Bakti untuk untuk memberikan bantuan fasilitasi internet gratis kepada beberapa wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Buleleng. Kemudian mendorong para investor provider untuk bisa berinvestasi di Kabupaten Buleleng, memberikan kemudahan untuk berinvestasi di Buleleng untuk membangun tower-tower sehingga itu dimudahkan untuk mendapatkan jaringan-jaringan internet. Dari provinsi juga sudah memberikan bantuan dari semenjak tahun 2021 dengan memberikan yang namanya Bali Smart Island atau BSI. Dan kembali ini mungkin nyambung dengan Singaraja FM sebagai pelestari adat budaya Bali. Jadi sasarannya adalah ke desa adat. Pertama adalah sasarannya ke desa adat. Kemudian selanjutnya berkembang ke kesehatan. Yakni ke puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng. Bayangkan ada 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng. Itu semua difasilitasi, memudahkan dalam pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya adalah daerah tujuan wisata. Bayangkan nggak? Masuk air terjun, masuk wilayah danau gitu misalnya, di mana di sana tidak ada provider yang bisa masuk, jadi dengan bantuan BSI ini itu bisa masuk. Dan yang terakhir adalah bantuan dengan memberikan tempat-tempat di fasilitas umum. Jadi ada 4, desa adat, kemudian kesehatan, lanjut DTW, daerah tujuan wisata, yang terakhir adalah fasilitas umum. Itu sudah difasilitasi dan sekarang titik yang sudah ada itu adalah 291 titik. 291 titik. Kalau disandingkan jumlah desa dinas kita ada 148 desa kelurahan. Dengan 291 berarti udah lebih, bahkan 3 kali lipat. Kalau dibandingkan dengan jumlah desa adatnya jumlahnya 169, berarti masih lebih 291. Lebih dari 2 kali lipatnya. Nah itu artinya di masing-masing desa itu sebenarnya sudah terfasilitasi dengan yang namanya free wifi atau internet gratis dari program provinsi ini. Bahkan satu desa bisa lebih, bahkan bisa 3, bisa 4 dia, tergantung wilayahnya. Ada puskesmasnya, kemudian ada daerah tujuan wisatanya, sehingga itu menambah titik-titik wilayah tersebut. Jadi semua desa sudah dipastikan sudah ada yang namanya free wifi. Nah yang jadi permasalahan mungkin ada di beberapa titik yang mungkin tidak bisa dijangkau. Mungkin dusun A, dusun di desa B yang ada di sana itu tidak bisa dijangkau internet. Seperti itu mungkin karena topografinya terlalu dalam, curam, tidak ada jaringan atau fiber optik yang masuk. Seperti itu. Baik. Kemudian kalau dari kita tambahan lagi satu, kabupaten. Nah kabupaten juga sudah sempat memberikan bantuan internet internet gratis kepada beberapa desa yang mengalami blank spot agak sulit, di mana beberapa provider itu, semua provider itu nggak mau masuk ke sana. Jadi kita bantu fasilitas itu memberikan internet. Namun ketika sudah kita pasangkan, kita minta kepada mereka atau pihak desa untuk bisa melanjutkan kembali program tersebut karena mereka sudah memiliki APBDes. Baik, terima kasih Pak Kadis dan juga rekan JPM. Kami ingatkan nanti bisa bergabung di line telepon. Mohon izin Pak Kadis, sudah ada yang masuk, kita coba dulu untuk kita sapa ya. Baik, di 217. Selamat pagi. Selamat pagi, Blim Ade. Selamat pagi dengan Gede Kaliasem ya. Gede di Kaliasem. Silakan Gede. Niki sarang Pak Ketut nih. Swastiastu Pak De. Swastiastu Pak Ketut. Kan niki kan dia kan nganggen kartu XL. Tapi jaringan internet nih terlalu lemot nih ke. Tapi karena berikut kan banyak ada wifi-nya nih Pak. Apa ada kaitannya sama nih dengan jaringan XL nih ke? Itu aja Pak De. Ini Kemantan. Iya, baik Pak De. Dan cawes di bos Terima kasih Pak Gede di Kaliasem. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Kadis. Pak De Kaliasem suksemen ki masukannya sambil nanti menambah wawasan. Jadi kalau di sana jaringannya lemah atau lemot itu
berhubungan dengan kartu yang digunakan. Ya, jadi masing-masing punya kelebihan. Misalnya kartu A dia cocoknya di wilayah ini karena mungkin dia sudah memiliki tower. Ya, sudah ada jaringan yang masuk ke sana. Kartu B belum tentu ada. Nah, seperti itu bayangan ya, seperti itu. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan Friavi yang ada di sana? Enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada, tidak ada. Jadi mungkin perlu dikoreksi kembali atau perlu dicek kembali kartunya yang mungkin kurang cocok di sana. Mungkin pakai kartu yang lainnya. Misalnya ada Telkomsel, ada Indosat atau IM3 ya, seperti itu kondisinya. Ya, mungkin bisa diganti kartunya atau mungkin perangkatnya yang mungkin ada permasalahan. Kenapa bikin lambat? Nah, bukan hanya di jaringan saja. Mungkin perangkatnya atau browsernya terlalu banyak, perlu dihapus dulu. Perlu dihapus-hapus, riwayat pencarian itu dihapus sehingga nanti bisa kembali normal. Seperti itu. Oke. Pertama, cek dulu ya, teman-teman di lingkungan sekitar sana kebanyakan menggunakan kartu apa. Itu sebagai perbandingan. Ya, kemudian lihat bar sinyalnya itu tinggi apa tidak. Gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah yang tadi itu cek perangkatnya. Masih rekomen atau masih layak nggak untuk digunakan. Terkadang juga perangkat yang mempengaruhi jaringan sinyal yang digunakan. Jadi tidak ada hubungan dengan Friavi yang ada di sana. Karena masing-masing udah punya jalur. Iya. Baik, demikian ya Pak Gede di Kaliasem ya. Nanti rekan yang lainnya silakan nanti bisa bergabung ya. Kembali di 217, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Swastiastu dengan Dewa Putra Pak Made. Pak Dewa Putra di Pemaron. Silakan Pak Dewa Putra. Berapa kabar Pak Made? Sehat Pak Dewa. Semoga juga sehat ya. Sehat. Silakan Pak Dewa. Ini topiknya sangat menarik. Iya. Karena menyangkut komunikasi. Betul. Komunikasi itu penting utama di dalam saya. Yang menguasai komunikasi, menguasai dunia kan itu. Narasumber. Yang ada pertanyaan. Yang pertama, mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah, terutama di jaringan internet komunikasi. Jadi perhatian pemerintah terhadap infrastruktur darat, sarana prasarana komunikasi barangkali cukup perhatian. Ya, seperti tadi sudah memberikan pelayanan internet di desa, dan walaupun memang boleh dikatakan kurang sempurna. Mungkin secara jumlah, kuantitas daripada sarana-sarana itu sudah, mungkin kualitasnya, daya tangkapnya dan sebagainya. Seperti tadi itu ada nangkep karena waktu dan lain sebagainya. Nah itu sudah, yang jelas pemerintah sudah memperhatikan. Nah itu infrastruktur darat. Kemudian yang tidak kalah penting, membangun juga diperhatikan infrastruktur udara. Ini sering saya sampaikan. Itu mudah-mudahan mendapat tanggapan karena saya juga tidak ngerti masalah ini. Khususnya begini, coba juga Pak narasumber dari komunitas infrastruktur yang ada di udara seperti kabel ini, di samping kabel listrik sama, kemudian ada kabel-kabel itu katanya itu jaringan-jaringan yang penerima penguat signal dan lain sebagainya. Nah ini mohon diperhatikan, kenapa itu saya sering katakan tiang-tiang penyangga kabel itu dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3 dan selanjutnya ya di pinggir jalan semakin memakan uang. Itu. Nah, saya khawatir karena itu kan secara estetika kan sangat mengganggu. Masih tidak disatukan itu. Satu tiang misalnya dipergunakan oleh 9. Kan gitu ya. Sehingga kabel pun yang diangkat. Coba lihat itu.
Sebagai contoh ya, di setiap perempatan Pemaron, Galiran, sampai naik. Mungkin di jalan tol tidak kelihatan, cobalah nih di jalur tengah. Pemaron, perempatan Pemaron, Galiran, dan sebagainya. Di samping tiang-tiang listrik tumbuh, kabel di atas coba, pada kebun kecil. Iya, baik. Nah, persoalannya, ini barangkali ada hubungannya dengan Minto ini. Jangan hanya membangun udara saja, udara dong sampai. Juga seperti itu. Karena menurut saya, di samping kerapian estetika dan sebagainya, barangkali itu adalah sumber pendapatan asli daerah, barangkali bisa seperti itu. Iya, Karena baik. saya kan tidak mungkin ada sesuatu itu semua gratis. Sekarang itu kan tidak ada begitu. Nah, apa tidak mungkin mereka pengusaha atau profit apalah istilah dapat apa itu bayar pajak atau apalah Iya. sampai tanggung. Nah ini mohon sehingga kontribusi pendapatan daerah dapat, atau saya boleh curiga apa ini sudah dipungut oleh oknum-oknum sehingga para pemasang baik tiang maupun kabel-kabel yang perselengkat itu dengan leluasa menyasar, terutama jalan tengah yang saya perhatikan, jalan tengah yang coba ini dari timur sampai ke barat, kabel perselengkat ada yang rendah-rendah lagi, kabel listrik dan sebagainya. Ya, mohon diperhatikan. Iya. Itu barangkali ya, jangan sampai nanti sudah ruwet pikiran untuk mengejar masa, pikiran itu yang kuatnya. Barangkali itu saran dan masukan. Baik, terima kasih Pak Dewa. Ya. Iya. Terima kasih Pak Dewa Putra di kawasan Pemaron ya. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Kades nggih, yang disampaikan tadi Pak Dewa Putra. Terima kasih Ji Putra dari Pemaron yang sudah menyampaikan sarannya yang sangat konstruktif sekali ya bagi kami di pemerintah. Iya. Jadi kami sedikit memberikan informasi kepada Pak Dewa Putra. Kami bercerita terlebih dahulu bahwasanya di era digitalisasi ini, jadi semua kebutuhan itu berbasis dengan yang namanya internet. Iya, Jadi jarang orang bertanya. Kalau dulu orang bertanyanya, Pak berapa isi pulsa HP-nya? Enggak, berapa isi kuota sekarang? Nah itu jadi peralihan paradigma di mana digitalisasi begitu cepatnya dan begitu kencengnya. Iya. Satu sisi juga kita nggak boleh ketinggalan. Nah, memang terkadang kecepatan pertumbuhan itu lebih cepat dia dibandingkan dengan beberapa pencegahan-pencegahan yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya adalah yang seperti ini. Nah, kembali terkait dengan beberapa kabel-kabel atau tiang listrik atau mungkin tiang jaringan internet ya yang banyak di sana, kami sampaikan bahwasanya ini juga terjadi akibat peralihan juga. Kalau dulu orang cukup mengantarkan sinyal dengan menggunakan wireless, tanpa menggunakan kabel. Nah, namun itu kondisinya tidak stabil. Jadi kalau ada hujan, ada angin, ada badai, itu jaringannya pasti akan terganggu. Sehingga muncullah teknologi dengan menggunakan kabel. Lebih tepatnya adalah menggunakan fiber optik kabelnya namanya. Jadi otomatis jaringan atau sinyal itu lebih stabil. Kecuali kabel terputus, baru nanti ada gangguan. Terputus ya seperti itu. Nah dampaknya sudah tentu seperti tadi yang disampaikan, banyak kabel-kabel dan juga tiang yang tumbuh yang juga mengganggu pemandangan. Jujur saya sampaikan, saya juga tidak senang melihat seperti itu. Namun dengan adanya proses perizinan, di mana proses perizinan itu secara online, itu dari pusat sampai dengan ke bawah. Jadi saya tekankan tidak ada yang namanya pungutan-pungutan liar seperti itu. Jadi mereka mengurus izinnya itu secara online, seperti OSS dan juga sekarang kalau di Kabupaten Buleleng ada namanya Si Ajaib. Jadi ngurusnya secara online, izin sudah keluar begitu saja. Ya, izinnya keluar begitu saja. Nah, tergantung sekarang jalannya jalan apa. Kalau di jalan ya, kalau jalan provinsi ya di provinsi izinnya, kalau jalan kabupaten izinnya kabupaten. Jadi kalau di desa ya selayaknya memang harus izinnya ke desa juga gitu sebenarnya. Nah, jadi kondisinya kalau disampaikan ada kecurigaan ya nggak usah curiga. Jangan curiga.
Nah, jangan sampai seperti itu. Artinya proses izinnya itu sudah melalui sistem. Ya, sistem, dan itu memudahkan juga bagi masyarakat untuk ngurus izin, bukan hanya izin ini saja. Bahkan izin-izin yang lain pun dari investasi yang lain pun juga masuk secara online. Nah, seperti itu. Nah, memang dampaknya sekarang adalah perlu kita kontrol. Jadi pemerintah sekarang ini sedang merancang di Buleleng, sedang merancang untuk membuat semacam peraturan, terbitnya perda atau perbub untuk mengatur jaringan-jaringan yang tersebar secara tidak benar. Ya, itu sedang kita godok sehingga nanti aturan ini sebagai dasar nanti kita untuk menerbitkan beberapa jaringan infrastruktur berupa kabel-kabel yang tidak bagus atau tidak sedap dipandang mata. Nah, ini hubungannya dengan tata ruang kota. Tata ruang kota. Nah, saya sampaikan tentang izin tadi ya. Izin tadi itu ke Dinas Perizinan sama Dinas PUTR, itu yang punya. Kalau saya di Kominfo memberikan informasi bagaimana proses itu berjalan. Jika ada aduan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan hal tersebut, biasanya kita hanya memfasilitasi, membantu, hubungkan ke sana atau hubungi ke sini dengan mengisi formulir untuk bisa ditindaklanjuti. Terkadang ada juga yang tidak memiliki izin. Itu yang seperti itu yang perlu kita nanti akan terapkan bersama-sama pemerintah, dan peran juga dari masyarakat juga penting melaporkan. Silakan kalau ada yang masang kabel udah ada izinnya enggak, terutama yang ada di desa-desa yang sangat mengganggu kenyamanan yang ada di desa-desa di Kabupaten Buleleng. Yang selanjutnya adalah saya sampaikan bahwasanya Tower Turiapada. Turiapada itu bagian juga untuk menunjang digitalisasi, termasuk juga percepatan jaringan internet yang ada di Kabupaten Buleleng. Ya, bayangkan kalau dulu kan banyak sekali ada tower. Harapannya dengan satu tower ini bisa menampung sekian tower. Jadi tidak ada tower-tower yang tumbuh lagi. Karena ini bisa mencakup 80% area yang ada di Kabupaten Buleleng. Itu. Nah, ini salah satu pencegahan sehingga tidak bertumbuh tower-tower yang lainnya. Nah, kedepannya juga mudah-mudahan nanti dengan adanya peraturan yang kita buat bisa nantinya meminimalisir yang namanya kabel, termasuk juga tiang-tiang. Misalnya tiang bersama yang seperti itu. Jadi izinnya mungkin diperketat untuk bisa memasang jaringan-jaringan yang seperti itu. Baik. Demikian ya Pak Dio Putra yang ada di kawasan Pemaron ya. Dan rekan JPM masih ada waktu di line telepon yang ingin bergabung nanti, masih terkait dengan penanganan blank spot di Kabupaten Buleleng di 217. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi dengan Pak Sengen Nagesepe. Oh, Pak Sengen Nagesepe. Silakan Pak Sengen. Terima kasih atas waktunya. Dan juga teman-teman yang sudah masuk dan bisa memberikan pandangan dan tuntunan terhadap zaman digitalisasi ini. Selamat pagi Pak narasumber. Pagi Pak Sengen, saking Nagesepe. Hubungan apa yang Bapak sampaikan di sini, karena kita punya dua sisi, ada pro dan kontra. Pro dan kontra. Bagi kami sangat terbantulah dengan adanya zaman digitalisasi sekarang, sangatlah terbantu. Tetapi di satu sisi kami juga merasa dirugikan, Pak. Di mana yang dirugikan? Nah, ini perlu kontrol apa yang sampaikan Bapak tadi, ini perlu kontrol dari pemerintahan termasuk kita selaku warga masyarakat. Contoh pemasangan kabel, Pak. Kalau ada yang bawa wadah, ngaben itu sangat-sangat terganggu, Pak. Kabelnya tidak sesuai dengan ukuran wadah. Maka dari itu, kami selaku masyarakat Buleleng mohon dengan hormat. Kalau penyeberangan pemasangan kabel itu tolong antisipasi. Pada saat ada pengabenan, upacara pengabenan sangat-sangatlah mengganggu aktivitas upacara itu sendiri dan mengganggu perjalanan umum. Karena menunjuk kabel dan lain sebagainya seolah-olah lalu lintas jalan itu terganggu. Kami minta dengan hormat kepada PLN dan maupun jaringan yang lain yang mengganggu aktivitas upacara atau jalan itu mohon dengan hormat diperbaiki untuk bisa melancarkan upacara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sengen. Pak Sengen ya. Iya, langsung bisa ditanggapi Pak Kades ya. Artinya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dewu Putra saking Pemaron ya. Memang betul sekali. Bukan hanya di Pemaron atau di Nagesepe, bahkan di hampir seluruh desa pun kondisinya seperti ini. Jadi kami sampaikan, tegaskan, dan saya sudah menyampaikan seperti yang kami sampaikan tadi.
Tiang juga di Kominfo juga akan berusaha informasikan ke rekan-rekan saya di Dinas PUTR, termasuk juga di perizinan untuk mempercepat proses tentang regulasi ini. Dan saya juga nantinya akan menghimbau kepada rekan-rekan kita di provider yang ada di Kabupaten Buleleng itu untuk lebih tertib, lebih menjaga juga estetika dan tata ruang kota kita supaya lebih kelihatan bersih dan rapi. Bersih dan rapi. Ya seperti itu. Jadi kalau memang ada yang keluhan-keluhan seperti itu ya silakan. Misalnya itu tiang itu punya salah satu provider, silakan disurati. Kemudian untuk bisa dipindahkan kalau itu mengganggu. Itu mungkin yang langkah awal yang perlu kita siapkan sambil nanti menunggu regulasi yang lebih tegas lagi mengatur tentang keberadaan jaringan-jaringan tersebut. Baik demikian ya Pak Sengen di kawasan Nagasapa ya. Ya, rekan JP masih terkait dengan penanganan daerah blank spot di Kabupaten Buleleng ya. Ya, baik selanjutnya Pak Kadis, untuk di Kabupaten Buleleng sendiri, wilayah mana saja yang mengalami blank spot Pak Kadis? Jadi kami sampaikan kepada pemirsa atau rekan Singaraja FM, dari 2 tahun lalu kami cukup gencar untuk meminta kepada desa-desa untuk menentukan titik-titik mana saja yang blank spot. Kalau di wilayah pusat desanya atau pusat kecamatan, saya rasa itu udah aman. Yang jadi masalah mungkin yang dusun-dusunnya, sehingga kita berbicaranya titik, bukan di desanya, titik-titiknya. Dan sampai dengan sekarang ini sudah ada pengajuan 38 titik blank spot, dan itu sudah kita ajukan ke Kementerian Kominfo RI, ya untuk segera bisa ditindaklanjuti. Jadi kami mohon bantuan dan kami menyampaikan bahwasanya kondisi kami di Kabupaten Buleleng seperti ini topografinya dan sangat-sangat berat sekali. Nah, ada beberapa penyelesaian yang harus mereka lakukan, ada beberapa langkah-langkah yang mereka lakukan dan itu secara multi years atau bertahap, baik dari tahun 2024 sampai dengan nantinya tahun 2028. Kenapa lama sampai dengan 2028? Nah, karena ada pertimbangan di mana wilayah-wilayah tersebut sangat sulit, Nah, sangat sulit. Jadi sekarang bicara tentang langkah apa yang diambil. Yang diambil adalah melakukan optimalisasi. Apa pengertian dari optimalisasi? Optimalisasi itu adalah dengan menguatkan sinyal-sinyal yang lemah di posisi atau titik yang menjadi aduan masyarakat atau desa tersebut. Jadi dikuatkan kembali sinyalnya sehingga teman-teman yang ada di desa yang titiknya dianggap blank spot itu bisa kembali minimal bisa menggunakan jaringan internet walaupun tidak penuh. Kemudian yang kedua yang sama sekali tidak bisa dijangkau, tidak bisa dioptimalisasi, itu perencanaannya dengan membangun tower. Kalau enggak nanti dititipkan di salah satu tower yang ada di Turiah Pada. Jika itu coverage area tidak bisa tembus ke sana. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa opsi yang seperti tadi kami sampaikan, kenapa perencanaan sampai dengan tahun 2028. Itu prosesnya lama karena membangun infrastrukturnya cukup lama. Seperti itu. Kalau optimalisasi aja itu agak lebih mudah. Seperti halnya kami waktu pemilu. Jadi waktu kami pemilu, kami hampir menyelesaikan atau membantu kurang lebih 30-an TPS yang blank spot. Ya, 30 TPS yang blank spot. Jadi kita bantu dengan cara melakukan optimalisasi. Ya, syukur itu bisa terselesaikan dan membantu rekan-rekan kita di KPU untuk melakukan rekapitulasi melalui sistem Sirekapnya. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kembali kita sapa di line telepon. Selamat pagi. Selamat pagi, Ladi. Haji Bima di kawasan Banjar. Selamat pagi, Pak Narasumber. Pagi, Bima. Sekian dari awal sudah monitor kan Pak nih. Adikang sangat apresiasi pemerintah. Dan pemerintah sudah berusaha bagaimana caranya untuk memberikan terbaik untuk sinyal-sinyal masyarakat yang memerlukan dan ya Pak nih. Adikang juga di Dusun Pantal itu ya mudah-mudahan nanti bisa dibantu dan ya karena di sini sering yang opini ring Bapak ring Singaraja FM Pantal Nadal sinyalnya hilang kan. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan biar nanti di Dusun Pantal kami ada bagi masyarakat mungkin nanti bisa diberikan Banjar. Oh, baik. Ya, itu dah diberikan pemancar ya.
Anike tidak banget terima kasih lima Bapak pemerintah karena sudah memperhatikan masyarakat kita. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar sesuai dengan harapan dari pemerintah biar masyarakat yang memakai sinyal itu bisa juga berjalan. Apalagi anak-anak kita sekarang kan membuat ya apa yang namanya dari sekolah kan bisa juga jadi ternyata Paknya. Ya, semua Pak. Ampura kesama, Assalamualaikum, Santi. Baik, terima kasih Haji Bima di kawasan Banjar ya. Ya, langsung Pak Kadis untuk di Bima saking desa Banjar, nggih. Banjar. Haji mungguh ring data tiang niki ring BSI, ring desa Banjar niki wonten 4 titik free wifi. Desa Banjar niki. Seperti yang tadi saya sampaikan, desa Banjar. Jadi minimal satu desa itu sudah ada 1 titik minimal nih. Nah, di Banjar nih kenapa ada 4? Jadi 1 desa adat mereka sudah mendapatkan. Kedua, di Banjar ada puskesmas. Puskesmas dapat juga. Yang ketiga itu ada DTW air panas Banjar. Air panas Banjar. Nah, apa namanya? Itu DTW dia dapatkan juga. Dan yang terakhir adalah ada juga pasar Banjar. Nah, pasar Banjar itu ada. Nah, dari Haji sama teman-teman mungkin bisa memanfaatkan titik-titik tersebut. Ya, jadi ada 4 titik bisa memanfaatkan untuk menggunakan free wifi tersebut. Kalau di desa Banjar kalau tidak salah nih tempatnya di Wantilan Desa Adat Kertelocide. Nah, itu kan area umum juga yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk mencari yang namanya sinyal internet secara gratis. Dan juga jangan takut sebenarnya kalau pergi ke desa yang lainnya yang ada di Kabupaten Buleleng. Karena di desa lainnya pun sudah dijamin ada titik-titik free wifi. Bahkan kami juga sudah membuat semacam aplikasi web berbasis web untuk mencari titik-titik lokasi tersebut. Namanya bsi.bulelengkap.go.id. Jadi kemanapun pergi ke Kabupaten Buleleng, buka aplikasi tersebut, langsung bisa nanti sampai dengan Google Map-nya pun juga ada. Dituntun ke sana untuk mencari titik free wifi tersebut. Misal contohnya ke Wonogiri, ada klik desa Wonogiri, buka aplikasinya dari bsi.bulelengkap.go.id ya. Setelah itu cari, pasti ada di sana beberapa titik. Kemudian cari free wifi-nya, buka Google Map-nya, langsung diantarkan ke sana pakai Google Map. Seperti itu. Nggih. Itu aja, dan terima kasih juga apa-apanya atas masukannya juga. Mudah-mudahan nanti bantuan-bantuan dari pemerintah ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang ada di sana, termasuk juga Haji sendiri. Iya. Baik, demikian ya Haji Bima di kawasan Banjar ya. Baik rekan JPF, masih ada waktu di line telepon, silakan bisa bergabung nanti di 42187 dan juga di 081933 004217. Baik Pak Kadis, tadi disampaikan terkait dengan Tower Turya Pada ya. Ya, dengan adanya Tower Turya Pada yang ada di wilayah atas, nah apakah nantinya mampu mengatasi blank spot yang ada di Kabupaten Buleleng Pak Kadis? Perencanaan Tower Turya Pada itu kan sebenarnya sudah lama ya, dan baru terrealisasi mungkin atau dikerjakan dari beberapa tahun ke belakang ini. Nah, tadi Tiang sudah menyampaikan bahwasanya kalau ini jadi, ini akan bisa membantu atau bisa mengcover 80% wilayah yang ada di Kabupaten Buleleng. Ya, Kabupaten Buleleng, termasuk juga nantinya di beberapa wilayah di luar Kabupaten Buleleng, seperti Tabanan yang terdekat, yang Bali terdekat, yang seperti itu juga bisa di cover. Dan fungsinya pun juga cukup banyak juga kalau dari lihat perencanaannya. Namun yang utama adalah kan jaringan TV dulu, supaya nanti nonton TV-nya itu tidak sampai kesulitan. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai pemancar telekomunikasi seluler. Kemudian ada yang namanya sebagai perangkat jaringan internet. Nah, kalau memang nanti bisa dikembangkan lagi, ya mungkin bisa menjadi DTW sebagai wahana edukasi juga. Kalau memang jadi ada sekolah di sana, termasuk juga nanti untuk pendistribusian tower yang seperti tadi yang bilang. Jadi sebagai backhaul-nya nanti dia akan mengantarkan ke tower-tower yang lainnya, sehingga tidak perlu lagi membangun towers yang banyak nanti di Kabupaten Buleleng. Jadi kesannya hilang. Bali sebagai 1000 pura, tidak berubah menjadi Bali jadi 1000 tower. Nah, itu harapannya ke depan.
Nah, terus untuk gininya Pak, untuk khususnya untuk TV yang ada di Buleleng Pak, kira-kira kapan mulai beroperasinya Pak? Agar bisa menerima siaran TV. Nah, karena ini dikerjakan oleh provinsi, ya saya secara detail mungkin tidak tahu, mungkin mudah-mudahan bisa diselesaikan di tahun ini ya. Iya. Ini. Jadi sangat bermanfaat sekali kalau seandainya tower ini selesai secepatnya. Iya. Ya, jadi masyarakat bisa menikmati siaran TV tanpa harus juga nantinya menggunakan perangkat-perangkat tambahan yang agak lebih mahal ya. Ya, dan juga terkadang receivernya cepat sekali ganti. Udah expired dan ganti lagi. Nah, mudah-mudahan nanti tanpa harus menggunakan antena khusus, cukup dengan antena yang biasa saja atau dengan menambahkan STB itu sudah bisa menonton TV tanpa harus menggunakan tambahan perangkat yang lebih khusus lagi. Ya, Stungkare ya. Baik, di 217 silakan yang tadi sudah bergabung dicoba kembali di 081933004217. Ya, kita sapa kembali. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, bisa dicoba kembali dan juga bisa di 42187 yang ingin bergabung di acara Geliat Buleleng pagi hari ini ya. Baik Pak Kadis, kondisi Buleleng saat kita sapa dulu di 42 ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Butlage di Tukar Mungge. Iya, salam kenal dengan Bapak narasumber ya. Iya. Salam. Ini mau nanya, saya kan punya TV, sudah dibeliin itu apa namanya booster itu, kok masih gini agak tidak bagus itu tangkapannya. Apakah perlu diisi apa? Kan belum diisi antena itu ya Pak ya. Mohon dijelaskan ini juga. Kalau saya nelpon ke SL, kok cepat-cepat sekali gini ya putus. Apakah dimakan sinyal atau apa itu? Iya, sinyalnya kurang baik itu ya Pak ya. Itu pertanyaan saya. Om Santi Om. Baik, terima kasih Butlage di kawasan Tukar Mungge ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak Kades ya, dari Butlage di Tukar Mungge. Baik, terima kasih Bu Telage saking Tukar Mungge niki nggih. Terkait dengan TV ya. Sebenarnya dari sekarang pun kita harus menyiapkan diri untuk nanti menggunakan TV digital. Ya, apalagi nanti kalau towernya udah jadi, itu bisa nanti lebih maksimal kita bisa menonton siaran TV dengan perangkat-perangkat yang lebih simpel. Nah, tadi udah disampaikan Ibu udah punya booster atau lebih tepatnya mungkin STB ya. Mudah-mudahan STB yang sudah dimiliki. Namun kalau TV-nya udah smart TV, itu nggak perlu lagi gunakan STB sebenarnya. Cukup dengan menggunakan tambahan antena. Nah, mungkin yang kurang Ibu niki mungkin antena. Nanti setelah pasang antena harus juga bener arahnya. Jadi diarahkan ke posisi yang yang ada titik-titik siaran TV-nya, misalnya KJKU atau ke arah Kajekangin seperti itu, arahnya yang ke timur kan ada siaran-siaran TV yang mau dicari seperti itu. Jadi dicoba saja mungkin mengarahkan antenanya kemana. Jadi yang rasa itu mungkin kekurangan antena. Mungkin dengan ketinggian 5 meter mungkin bisa cukup. Dan yang terpenting juga jangan sampai terhalang oleh bangunan atau pohon yang besar sehingga nanti terhalang sinyalnya gitu. Misalnya mengarah ke selatan, sementara di posisi selatan itu, selatan dari rumah itu sudah ada pohon yang besar atau bangunan yang bertingkat ya sudah tentu mungkin sinyalnya nggak nangkap dia. Terhalang dia. Namun kalau sudah tower sudah jadi, saya rasa itu tidak akan menjadi masalah. Bahkan dengan antena dalam pun juga sudah cukup. Tapi untuk saat ini kita masih membutuhkan dengan yang namanya antena luar untuk bisa nonton TV secara bagus. Iya. Baik, demikian ya Butlage. Kalau lagi satu sinyal ya. Iya. Sinyal ya. Mungkin sama seperti jawaban saya di awal dengan yang pertama ya Sire yang menanyakan Haji Bima ya. Yang Kaliasem ya. Oh, Gede Kaliasem. Pak Gede Kaliasem ya. Mungkin perlu dicek lagi kan ini permasalahan bisa
bisa jadi banyak kemungkinan ya. Kemungkinan mungkin satu kuota yang digunakan mungkin kurang maksimal sehingga perlu di-upgrade lagi. Kemudian yang kedua mungkin jaringannya juga tidak bagus menggunakan XL di sana. Yang ketiga bisa jadi yang menerima telepon kita itu juga jaringannya sedang buruk. Namun kalau keseringan kita nelpon kondisinya masih sama seperti itu ya mungkin jaringan kita yang tidak cocok. Dan yang terakhir adalah perangkatnya. Perangkatnya masih layak atau tidak. Atau mungkin perangkatnya terlalu banyak histori yang mungkin harus perlu dihapus sehingga tidak memberatkan dari proses di perangkat tersebut. Ya. Iya. Baik. Demikian ya Butlage dan juga rekan Singkat JFM yang masih setia menyimak acara Geliat Buleleng pagi hari ini. Yang baru gabung mungkin baru mendengarkan ya masih terkait dengan penanganan daerah blank spot di Kabupaten Buleleng. Baik, selanjutnya Pak Kadis, adakah kerjasama antara Kominfo Santi dengan pihak desa atau kecamatan untuk menangani blank spot ini Pak Kadis? Kalau kerjasama kita sudah lakukan dari tahun-tahun sebelumnya, kita bersurat secara resmi, kemudian kita minta bantuan untuk mengirimkan data-data atau titik-titik blank spotnya, bahkan sampai ada beberapa kali kita bersurat, ada beberapa kali yang tercecer untuk kita masukkan kembali, untuk kita usulkan kembali, termasuk juga kita sampai turun ke beberapa desa bersama teman-teman kita di Kementerian Kominfo untuk melakukan survei langsung ke lokasi atau ke lapangan untuk mengecek kondisinya, benar-benar nggak kondisinya blank spot, dan juga mengevaluasi kira-kira yang memungkinkan langkah apa yang bisa kita ambil. Itu yang kita lakukan ya, kita lakukan bersama teman-teman di di desa ya. Nah, kemudian yang selanjutnya juga selain dengan desa, kita pun juga bekerja sama dengan beberapa provider yang ada di sini yang berinvestasi di Kabupaten Buleleng. Kita melakukan MOU, kita melakukan PKS, perjanjian kerjasama, dan mereka itu siap memberikan bantuan free wifi juga. Dan sampai dengan saat ini di MOU kita dan di PKS kita itu mereka bahkan memberikan sampai dengan 69 titik free wifi yang ditempatkan di fasilitas-fasilitas umum seperti di Bali Banjar, Pak. Tersebar di 9 kecamatan, Pak. Nah, itu kita lakukan, kita membuka dan mengetuk hati dari para pengusaha untuk mereka selain mendapatkan profit juga mereka berinvestasi terhadap SDM kita yang ada di Kabupaten Buleleng, memberikan kontribusi juga terhadap Kabupaten Buleleng. Baik, silakan di line telepon tadi sudah ada yang masuk, silakan dicoba kembali ya. Masih ada beberapa menit lagi di Geliat Buleleng pagi hari ini ya. Ya, terkait dengan penanganan blank spot di Kabupaten Buleleng ya. Silakan kita sapa kembali. Selamat pagi. Halo. Iya, dicoba kembali ya yang sudah bergabung. Bisa juga pindah di 0362421187 ya. Sekali lagi bisa di 081933004217 dan juga di 42187 ya. Baik Pak Kadis, kondisi Buleleng saat belum dan sesudah ditangani daerah blank spot oleh Dinas Kominfo Sandi di Kabupaten Buleleng seperti apa Pak Kadis? Ya, memang kondisinya dengan kita melihat beberapa titik-titik yang blank spot. Contoh kita melihat pada saat pemilu. Ada 36 titik yang yang dimohonkan oleh KPU untuk dibantu. Karena di sana memang sama sekali tidak ada sinyal. Kita bantu kondisinya. Nah, kemudian 38 titik yang diusulkan oleh desa. Ya, berarti ada sekitar 74 sudah yang masuk. Nah, kemudian yang selanjutnya waktu COVID juga sangat membantu sekali proses vaksinasi dengan melakukan penginputan dengan menggunakan jaringan internet. Itu kondisi kita sebelum sebelum kita secara maksimal untuk memberikan support kepada teman-teman kita yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, Stungkare mungkin di tahun ini sudah mulai teratasi dengan beberapa layanan-layanan free wifi tersebut dan juga beberapa penguatan sinyal yang baik yang sudah mulai aktif ya, yang sudah mulai optimal
termasuk juga nanti perencanaan kita yang mau kita maksimalkan, baik itu melalui optimalisasi maupun dengan pembuatan beberapa tower atau titik-titik backhaul untuk menunjang jaringan internet yang ada di desa. Iya. Baik. Terima kasih Pak Kadis dan juga rekan JFM. Silakan ya di line telepon 081933004217 ya. Masih ada beberapa menit lagi. Baik, selanjutnya Pak Kadis, hal apa yang dapat terjadi atau imbas jika suatu daerah mengalami blank spot itu sendiri? Tapi sebelumnya kita sapa dulu di 42187. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Halo. Baru masuk belum ada? Nggih, udah masuk, nggih. Yang PJS di Banyuning. Pak Teja di Banyuning, ya silakan Pak Teja ya. Itu Rajang Semang Pak D. Nggih, Semang. Rajang Semang mesti kita narasumbernya Bapak Kadis Kominfo ya. Iya, Kominfo Santi Buleleng. Pak Suamawan. Iya. Halo Pak Suamawan. Swastiastu, Rajang Semang Pak Teja. Ya. Niki nyarengin yang disebut blank spot itu apakah untuk siaran TV atau yang lainnya. Dan yang kedua terkait dengan kemarin PRJFM mengadakan mesin bumi terkait dengan kabel-kabel intercom yang berseliweran. Nah, ini apakah Kominfo tahu atau memang harus lewat Kominfo dulu kemudian ada perizinannya. Masalahnya pengusaha yang memasang kabel terutama tiang itu sangat mengganggu sekali. Tiang sendiri pengalaman di depan gang itu hampir mepet dengan mulut gang itu menanam tiang, sehingga manuver kendaraan untuk masuk ke gang itu sangat terganggu. Nah, syukur-syukur teman di depan itu ngeh gitu. Ya, jadi bersikeras dengan pekerjanya, dilarang menanam tiang. Nah, itu satu berhasil. Cuman yang di timur, yang lagi satu itu kelewatan, kebablasan, tidak ada yang melihat masyarakat sudah ditanam. Ya, itu sangat mengganggu. Nah, bagaimana sikap Kominfo terkait dengan hal ini? Kemudian terkait juga kabel-kabel yang coba kita keliling kota Singaraja. Kabelnya cukup semeraut sekali, itu mengganggu pemandangan kota. Nah, apakah tidak ada upaya? Sekarang kan zaman canggih dibandingin. Zaman canggih itu kalau bisa kurangi kabel gitu. Kalau dulu ada kabel nanam, kabel optik, istilahnya itu, ya cukup bagus itu. Jadi tertanam, tidak berseliweran di atas. Nah, ini permasalahan seperti ini mohon stakeholder Kominfo juga merekam permasalahan seperti itu atau bagaimana. Ini kemarin di mana? Semua itu WA 5D sudah masuk tadi. Iya. Hanya yang keburu di nomor telepon yang pakai. Iya. Di Baik. Di Merajang juga ada. Rajang semua juga nanti Pak Kadis Kominfo itu Om Santi. Baik, terima kasih Pak TJS di kawasan Banyuning ya. Mungkin bisa langsung diberikan tanggapan Pak Kadis nggih. Sukses Pak TJ. Sama juga dengan penyampaian beberapa rekan Singaraja FM yang lainnya, ada dua ya tadi yang menyampaikan dengan kondisi yang sama. Yang jawab dulu terkait dengan blank spot. Ya, jadi kami mengulang menyampaikan blank spot itu bukan hanya di jaringan internet saja. Jadi TV pun juga, dari jaringan sinyal TV pun juga bisa dibilang blank spot. Termasuk tambahan juga jaringan untuk penggunaan HD. Itu juga bisa dibilang blank spot kalau dihubungkan ketiga perangkat tersebut. Jadi blank spot, namun umumnya blank spot itu ya dua itu. TV tidak nangkep, kemudian internet juga tidak nangkep. Ya. Kemudian yang kedua sama juga sebenarnya yang disampaikan. Kami dari Kominfo sebenarnya tidak mengetahui siapa-siapa yang melakukan atau memasang kabel di daerah-daerah di mana mereka memasang kabel atau membangun tiang. Sebenarnya kalau mereka tidak memiliki izin, itu sebenarnya bisa dicabut begitu saja oleh warga masyarakat. Oleh warga masyarakat. Namun ketika nanti mereka memiliki izin, yang saya takutkan nanti bisa menjadi tuntutan atau berhubungan dengan hukum jadinya, kasihan dari masyarakat tersebut. Nah,
Yang pertama sudah tentu kami akan menghimbau ya, dan itu sudah kami lakukan dengan kami bersurat kepada provider-provider yang ada di Kabupaten Buleleng yang berinvestasi di Kabupaten Buleleng untuk lebih tertib dalam penggunaan atau membangun jaringan infrastrukturnya. Ya. Kemudian yang kedua juga kami akan melakukan pertemuan-pertemuan juga dengan mereka-mereka untuk mengetuk hati bahwasanya ini tata ruang kita itu perlu dijaga bersama-sama, bukan hanya dari kami, dari pemerintah dan masyarakat saja. Mereka yang berinvestasi pun juga wajib juga untuk menjaga estetika dari kota yang ada di Singaraja, termasuk sampai dengan ke pelosok-pelosok desa. Dari regulasi sedang kami godok juga untuk prosesnya supaya nanti ada dasar hukum yang kuat sehingga nantinya mereka itu lebih berhati-hati dan lebih tertib lagi untuk membangun jaringan infrastruktur. Ya, kalau proses perizinan saya sampaikan, nah izinnya mereka itu melalui rekomendasi dari Dinas PUTR dan izinnya ada di Dinas Perizinan. Itu ya, itu prosesnya, dan kami di Kominfo tetap akan membantu teman-teman yang mengalami permasalahan seperti itu, dan di sana juga ada yang namanya asosiasi jaringan-jaringan internet ya. PUBG ini yang bisa nantinya memfasilitasi pemilik dari jaringan tersebut untuk sekiranya itu bisa dipindahkan atau dibagaimanakan supaya nanti tidak mengganggu estetika kita ya. Namun tetap kami sampaikan bahwasanya mereka berinvestasi kalau sudah memiliki izin ya sebaiknya lakukan komunikasi yang baik sehingga nanti sama-sama menguntungkan dan tidak saling merugikan. Iya. Saling menguntungkan. Baik, terima kasih Pak Kades. Mungkin yang terakhir nih, harapan ke depan dari Kominfo Santi Kabupaten Buleleng kepada masyarakat untuk menyikapi adanya blank spot ini, Pak Kades, seperti apa, Pak? Kami dari Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng khususnya, kemudian secara umum dari pemerintah Kabupaten Buleleng ya sangat berharap sekali bahwasanya dengan adanya perkembangan zaman yang cukup pesat ini ya, bahkan sangat pesat sekali perkembangan digitalisasinya terutama, kami mohon bahwasanya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng, yang pertama dulu untuk bisa atau bijak menggunakan internet atau teknologi itu secara positif. Ya. Jadi teknologi itu merupakan sebuah alat. Ya, teknologi merupakan sebuah alat, namun dalam penggunaannya ya terutama anak-anak kita, generasi kita itu perlu dengan bimbingan dari orang yang lebih dewasa atau perlu ada gurunya sehingga mereka itu tidak salah langkah. Karena teknologiku bagikan pisau yang bermata dua. Ya, tajamnya bisa negatif dan tajamnya lagi satu bisa positif. Dan harapan kita internet dan teknologi itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan blank spot juga kami sampaikan dari pemerintah Kabupaten Buleleng akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan-layanan dan bila perlu itu layanan gratis sehingga masyarakat itu bisa dengan mudah mengakses jaringan internet. Karena jaringan atau internet ini merupakan penyambung antara satu sarpras dengan yang lainnya. Contoh misalnya kalau orang ingin mengurus KTP dengan sekarang menggunakan sistem aku online. Jadi dia harus membutuhkan yang namanya jaringan internet. HP sudah punya ya. Kemudian softwarenya aku online sudah ada, sudah dipermudah. Kalau tidak ada internet, mereka akan sulit juga. Nah, ini adalah mendekatkan dan mempercepat proses dalam mengurus suatu khususnya dalam layanan. Dan termasuk juga skup yang lainnya yang masih banyak lagi yang sangat membantu rekan-rekan atau masyarakat kita dalam mempercepat proses pelayanan atau mencari sesuatu. Nah, itu pesan dari saya. Kemudian dari pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah yang cukup banyak dengan memberikan layanan-layanan free wifi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng. Mohon digunakan secara baik dan positif dan juga mohon dibantu untuk dirawat. Dirawat bersama. Digunakan bersama, dirawat juga bersama, Pak Kades. Baik.
Baik, demikian tadi ya sekaligus closing statementnya Pak Kadis nggih. Dengan demikian rekan JFM, sekali lagi terima kasih ya Pak Kadis, Pak Ketut sudah hadir di kesempatan hari ini. Tentunya apa yang tadi sudah disampaikan sangat bermanfaat bagi rekan Singer JFM dimanapun saat ini berada. Ya rekan, sampai di sini acara Geliat Buleleng edisi hari Selasa 7 Mei 2024. Terima kasih untuk rekan yang tadi sudah bergabung maupun yang lagi menyimak di rumah masing-masing. Tentunya acara yang sama kembali dapat Anda ikuti di hari Selasa yang akan datang. Ya rekan, tetap setia di 92,0 Singer JFM Bali.